Jadi teman-teman ada yang udah pernah pakai mailing merge, boleh nanti silakan di share juga di grup atau di e-learningnya. Nah, pertama sebelum kita mailing merge, kita tentunya harus bisa untuk membuat suratnya dulu ya. Jadi menyesuaikan tema pembelajaran kita coba buat dulu surat utuhnya atau surat utamanya ya, yang akan kita jadiin belangko. Oke, ini dikira adalah surat yang sudah jadi. Beberapa komponennya seperti teman-teman bisa lihat ada kop surat, ada tanggal pembuatan, nomor dan perihal, penerima, salam pembuka, paragraf pengantar, paragraf isi surat, penutup, dan penanda tangan. Dan kalau teman-teman perhatiin di atas ini ada beberapa yang merah, itu nanti akan kita buat mail merge ke Excel ya. Jadi untuk memudahkan kita ketika kita perlu membuat banyak surat gitu. Jadi case-nya di sini adalah surat ini adalah surat pengumuman yang ditujukan ke para atasan di setiap departemen. Nah daripada kita bikin satu-satu ya kita langsung mail bisa langsung jadi. Oke, jadi kita langsung saja mulai praktek membuat suratnya. Silakan teman-teman buka Word-nya masing-masing dan buatkan template seperti di sebelah kiri PDF ini. Template-nya tidak usah sama persis ya, yang penting komponennya disesuaikan. Tanggalnya untuk surat teman-teman biasakan menggunakan Times New Roman ya, font formal yang sering dipakai. Di sini ada untuk mengatur spacing, jadi teman-teman bisa lihat spacing atas dan bawahnya menjauh. Kita tekan dia, dan di aktornya juga dikurangi. Salahnya saya 10 Oktober 2025.
Oke, kita buat penanda tangannya. Kalau teman-teman perhatiin masih ada sedikit beda ya sama contoh yang kita tiru, yaitu ini masih genjlong-genjlong untuk kiri kanannya. Kita tinggal bisa ratain teman-teman pakai justify di sini. Silahkan di home. Sini ada beberapa pilihan alignment, bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Sudah. Selama teman-teman baru saja membuat satu buah surat, kita save. Silahkan teman-teman save di laptop teman-teman semua. Filterin surat pemberitahuan. Nah, oke, kita sudah bikin satu buah surat. Cepet ya, nggak sampai 10 menit. Nah, gimana kalau ternyata surat yang kita perlu buat itu ada 200? Katakan ada pengembalian pajak, di mana surat pengembalian pajak itu harus bersifat rahasia dan masing-masing personil, teman-teman. Jadi tidak boleh diketahui oleh orang lain, sifatnya konfidensial. Jadi biasanya HR akan membuat surat ke masing-masing karyawan ketika ada pengembalian pajak, karena ada besaran nominal masing-masing di situ ya. Nah, rating yang berisi informasi nominal adalah konfidensial dari sisi HR ya, teman-teman. Nah, bayangkan surat pengumuman ini kita perlu membuatnya sebanyak 100 lembar atau 200 lembar, dan tentunya dengan nama yang berbeda, tujuannya berbeda, departemennya berbeda, dan nomornya tentu jelas akan berbeda. Karena satu nomor hanya bisa mewakili satu surat. Gimana caranya? Sekarang kita akan masuk ke members. Teman-teman silakan bisa buka Excel-nya. Nah, buatkan saja 5 atau berapapun data seperti ini, kurang lebih hanya listing biasa. Isinya apa? Nah, isinya adalah poin-poin di dalam surat yang mau kita buat otomatis. Kalau gitu sekarang kita pindah, ini saya geser ke sini. Nah, di sini saya membuat ada 5 kolom. Jadi 5 kolom inilah yang akan saya buat otomatis di surat. Pertama ada nomor surat, ada bapak atau ibu, ada nama, ada jabatan, ada departemen. Nah, 5 poin ini yang akan kita buat jadi otomatis. Oke, jadi teman-teman silakan buat listing di Excel-nya, kurang lebih 5 data aja, nggak apa-apa, seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan bermain di mailing merge-nya. Untuk Excel-nya boleh tolong di close dulu ya, teman-teman, karena dia kadang nggak mau, ada yang nggak bisa connect ketika listing source-nya terbuka. Excel-nya ditutup, Word-nya kita gedein. Oke, yang merah-merah ini akan kita ganti. Gimana caranya? Mailing, kita starting members ya. Ini aja, sorry, di select sekian, misalnya tulis, arahin ke file Excel yang tadi teman-teman udah buat ya. Ya, kalau di saya namanya list nama. Kita ada di sheet 1. Oke. Nah, kita buka beberapa fitur baru di sini. Sekarang bisa kita sisipkan apa yang kayak kita masukin tadi di insert voicemail. Saya mau masukin nomor surat, jadi kita kasih nomor surat. Di sini tadi bapak atau ibu dikasih. Di sini tadi namanya siapa.
Ini jabatan, ini departemen. Sudah, kita cek dulu hasilnya di preview result. Oke, setelah di preview result, maka akan keluar ya teman-teman. Ada nomornya, ada nama, jabatan, departemen. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kelihatannya bedanya. Yang awal masih belangkoknya ya. Jadi kolom-kolom dari Excel kita sematkan atau kita sisipkan di sini. Kalau di preview keluar hasilnya. Dan untuk lihat next record, silahkan bisa di next di sini. Nah, kemudian katakan ya, misalkan saja datanya ada 100 atau 200 dari belangko ini. Katakan akan ada 200 nomor surat dan 200 surat ujung-ujungnya ya. Masa iya harus satu-satu begini ya? Kan itu tidak mungkin ya teman-teman. Jadi setelah kita preview, override hasilnya oke, kita bisa di finish and merge. Kita langsung saja di edit individual dokumen, record all. Ini ngapain? Nah, untuk finish and merge ini, jadi Word akan membuat satu file Word baru yang isinya adalah file mati. Jadi tidak ada lagi si mailing merge di dalamnya, semuanya langsung jadi file utuh yang siap untuk di print. Atau jika tidak ingin all, teman-teman bisa juga memilih mau record berapa sampai record ke berapa. Tapi kita pilih all saja karena datanya hanya sedikit ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan ke pojok atas, itu namanya jadi letters 1, file baru. Dan si automatic mail merge yang tadi kita koreksikan jadi mati ya. Nah, namun bedanya apa? Lihat di sini nomor 1, halaman kedua jadi nomor 2, isinya berubah. Ada 3, isinya juga berubah. 4, isinya berubah. 5, isinya berubah. Nah, dia ngikutin apa berubahnya? Ngikutin isian dari file Excel yang ada di source sebelumnya. Jadi ini adalah ngoneksin dari Word ke Excel untuk otomatisasi pengisian beberapa konten dalam surat. Jadi kita tidak perlu ketik satu-satu namanya, jabatannya, departemennya, tapi kita bisa pakai mail merge untuk langsung membuat banyak surat dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Oke, jadi setelah kita punya output ini, silakan teman-teman bisa di print, bisa di save, bisa melakukan apapun dengan surat yang sudah jadi ini, atau bisa di email, silakan. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu untuk latihan pertemuan ke-6 ya, kita sudah cukup di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi sedikit pencerahan dan ilmu untuk teman-teman semua ya. Kalau gitu selamat siang. Thank you.